Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Rimba Pamungkas dari Prodi Sistem Informasi IPB Serang. Pada tugas 2 kali ini, saya mendapatkan tugas yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan tugas pertama. Hanya saja di sini kita diminta untuk menambahkan manajemen menu aplikasi, di mana di dalamnya kita dapat menginginkan 2 menu utama, yaitu menu untuk pelanggan memesan dan menu untuk pengelolaan. Menu untuk pemilik restoran agar dapat menambahkan menu baru, mengubah harga, dan menghapus menu restoran. Navigasi menu juga dapat kembali ke menu parent sebelumnya. Pada saat mengubah dan menghapus data, akan memunculkan daftar menu dan kemudian menginput menu tersebut. Sebelum dieksekusi, terdapat konfirmasi terlebih dahulu ke layar monitor. Jika yakin untuk mengubah atau menghapus, pemilik restoran dapat menginput ya, kemudian akan kembali ke menu pengelolaan. Jika memilih ya, terdapat perubahan pada daftar menu. Jika tidak, maka tidak akan ada perubahan. Kemudian pada tugas kedua kali ini kita menggunakan struktur pengulangan untuk menampilkan daftar menu, mengikut pesan pelanggan, menghitung total biaya, dan menambahkan beberapa menu baru sekaligus, serta menggunakan struktur keputusan dan pengimplementasian fungsi if, else if, dan if else. Langsung saja, di sini saya memasukkan import Java util ArrayList yang saya gunakan untuk membuat daftar atau list agar bisa berkurang atau ditambah secara otomatis, atau dengan kata lainnya array tapi lebih fleksibel. Kemudian selanjutnya ada di public class restoran tugas 2. Saya menggunakan static ArrayList. Ini saya gunakan untuk membuat wadah untuk menampung semua daftar makanan dan minuman yang dijual di restoran. Kemudian static ArrayList untuk pesanan menu yang saya gunakan untuk menampung menu apa saja yang dipilih atau dibeli oleh customer. Kemudian di sini ada pesanan jumlah untuk mencatat berapa banyak pesanan untuk setiap menu, dan input new scanner. Alat ini saya gunakan untuk membaca ketikan keyboard saat nanti pelanggan memilih menu atau memasukkan jumlah pesanan. Kemudian di dalam inisiasi menu, saya menggunakan fungsi main untuk memasukkan data ke dalam wadah daftar menu menggunakan perintah add. Nah, dimana seperti pada tugas pertama sebelumnya, menunya masih sama, yaitu ada nasi padang dengan harga 25.000 dan kategorinya makanan dan lain-lain dengan harga dan kategorinya masing-masing. Kemudian selanjutnya ada di perulangan menu utama. Saya menggunakan while true agar setelah pengguna selesai memesan makanan menu 1 atau selesai mengubah data menu, aplikasi tidak langsung tutup, tapi melainkan kembali akan menampilkan kembali ke halaman utama. Kemudian selanjutnya ini adalah sistem pemanggilnya. Ini saya tuliskan untuk border dan ini untuk judul aplikasi restoran utama, di mana nanti akan ada 3 menu, yaitu menu pelanggan, manajemen menu, dan keluar aplikasi, serta yang terakhir adalah exit.
Kemudian sistem percabangan if else, saya menggunakan pilihan equals 1 untuk menu pelanggan. Kemudian jika tidak, bisa pilihan untuk 2 untuk memanggil fungsi manajemen menu aplikasi, dan ketiga adalah out. Dan jika tidak semua, maka akan ada output input salah, sistem akan terus meminta input kembali. Selanjutnya menampilkan daftar menu. Di sini ada sistem pemanggilnya, di sini judulnya, dan ini adalah untuk mencetak kategori dari kategori yang sudah saya add sebelumnya. Di sini saya menggunakan sistem perulangan untuk agar program ini menyusuri seluruh isi kotak array list dari indeks 0 sampai indeks terakhir. Nah, di sini tertulis untuk integral i sama dengan 0 atau dimulai dari indeks 0 sampai kurang dari daftar menu semua-muanya. Kemudian saya tuliskan juga di plus agar nanti outputnya bukan indeks dari indeks 0. Misalkan indeks 0 adalah nasi padang, maka outputnya adalah nomor 1 adalah nasi padang. Selanjutnya ada di proses pemesanan pelanggan. Saya tuliskan di sini pesanan menu clear dan pesanan jumlah clear. Saya gunakan ketika nanti ada pelanggan baru datang atau pelanggan yang sama ingin memesan ulang, aplikasi akan menghapus sisa pesanan sebelumnya. Jadi tidak akan menumpuk dari pelanggan sebelumnya dan setelahnya. Kemudian di sini ada pemanggilnya untuk perintah kita input. Kemudian di sini ada pengecekan, jika saya klik selesai maka akan break. Tapi jika saya sudah klik selesai tapi pesanan menunya kosong, maka sistem outputnya akan memberikan output keranjang kosong kembali ke menu utama parent button. Nah, di sini adalah validasi input nomor menu. Jika di luar pilihan, misal di indeks adalah nomor 1 sampai nomor 8, jika kita memilih nomor selain itu, maka akan ada output nomor menu tidak tersedia, silakan input kembali. Atau jika tidak, maka input tidak valid, silakan masukkan nomor menu berupa angka. Selanjutnya ini adalah untuk validasi jumlah pesanan. Jika jumlah pesanannya kurang dari 0, maka akan muncul jumlah pesanan minimal 1. Jika kita menggunakan huruf, maka outputnya adalah input jumlah harus berupa angka. Selanjutnya adalah nomor 3 dan 4, perhitungan biaya dan cetak struk. Masih sama seperti sebelumnya, di mana kita mendapatkan biaya pajak 10%, ditambahkan biaya pajak 10% dari total biaya keseluruhan, dan biaya pelayanan sebesar 20.000. Juga diskon 10% jika total biaya keseluruhan pesanan melebihi 100.000, dan penawaran beli 1 untuk salah satu kategori minimal jika total keseluruhan pesanan melebihi 50.000. Kemudian nomor 5 ada di manajemen menu utama aplikasi. Ini yang membedakan dengan tugas 1, di mana ada tambahan manajemen menu
aplikasi untuk owner, dimana ada beberapa menu di sini, yaitu ada tambah menu baru, ubah harga menu, hapus menu restoran, dan kembali ke menu utama sebelumnya. Langsung saja kita coba running. Nah, di sini tertulis judulnya aplikasi restoran utama dan 3 menunya. Misalkan kita pilih nomor 1, menu pelanggan. Kita ada di misalkan kita pesan nomor 4 dengan jumlahnya adalah 6 dan nomornya minumnya adalah air mineral, jumlahnya 18. Nah, misal kita ketik selesai, maka akan memunculkan struk pesanan sama seperti pada tugas 1. Kemudian pilih menu utama lagi. Ketika saya klik selesai, maka akan kembali ke menu utama, aplikasi restoran utama. Misalkan saya masuk ke manajemen manajemen menu. Saya coba tambah menu baru. Misalkan saya nambah menu adalah rendang dengan harga menunya 30.000. Kategorinya adalah makanan. Di sini ignore cash ya. Jadi mau saya tulis makanan dengan M besar atau M kecil sama aja. Kita kembali ke nomor 4. Nah, di sini sudah tertulis rendang. Tapi indeksnya masih teracak di sini. It's okay, kita akan benerin di next session. Misalnya kita nomor 9 dengan jumlahnya adalah 2. Selesai. Oke. Totalnya adalah 60.000. Nah, kita cobakan untuk keluar aplikasi. Terima kasih, mengolah sistem. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Saya Iqbal Bapak Menggas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.